Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalamun alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern. Dan yang saya banggakan teman-teman pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Islam Masa Turki Utsmani. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Bangsa Turki Utsmani berasal dari keluarga Kobe, salah satu kabilah Al-Ghoz Al-Turki yang mendiami daerah Turkistan. Turki Utsmani merupakan salah satu kabilah kecil di Asia Tengah yang telah dikalahkan oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Artogul. Kepala suku Turki Utsmani menyusuri Asia Tengah berdekatan dengan Ankara. Dinasti Turki Utsmani sebenarnya berasal dari suku Koyuk Agus yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Upaya menghindari serangan Mongol yang sedang berusaha menguasai dunia Islam, Sulaiman Shah dan sukunya meminta perlindungan kepada Jalaluddin, dinasti Khawarizmi-Shah di Transoxiana. Jalaluddin meminta agar Sulaiman dan anggota sukunya tinggal di Asia Kecil karena masih menghindari serangan dari Mongol. Kemudian mereka pindah ke Syam. Sedangkan perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yakni dari Persia, Bizantium, dan Arab. Dari Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika, tata krama dalam kehidupan istana. Dan dari Bizantium mereka mendapatkan tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab mereka dapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Dan pada masa ini berkembang pula ajaran-ajaran tarekat yang paling besar, yakni tarekat Al-Bektashi dan Al-Maulawi. Yang kedua adalah tarekat ini mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yanusari, sementara Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Pada masa ini, lapangan ilmu pengetahuan menyempit, sehingga madrasah yang satu-satunya lembaga pendidikan umum yang di dalamnya hanya diajarkan pendidikan agama saja. Yang pertama yang perlu diketahui adalah lembaga pendidikan Islam. Pada zaman Turki Utsmani, sebagaimana juga dunia Islam pada zaman itu, madrasah adalah satu-satunya lembaga pendidikan umum yang ada. Madrasah pada saat itu hanya mengajarkan pengetahuan agama. Pengetahuan umum tidak diajarkan. Di sisi lain, orang tua juga kurang minat memasukkan anak-anak mereka ke dalam madrasah. Mereka lebih mengutamakan mengirim anak-anak mereka untuk belajar keterampilan secara praktis di perusahaan-perusahaan industri tangan. Sehingga untuk menanggulangi masalah tersebut, maka Sultan Mahmud II mendirikan sekolah. Yang pertama dinamakan Mektebi Ulumu Ididie atau sekolah
sastra, yang kedua adalah Mektebi Ma'arif yang dinamakan Sekolah Pengetahuan Umum. Di samping itu juga Sultan Mahmud II mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Yang kedua adalah kurikulum dan metode pendidikan Islam. Pada zaman pertengahan, kurikulum yang digunakan di sekolah madrasah tidak menggunakan kurikulum yang resmi, sehingga pembelajaran di madrasah hanya dititikberatkan pada pendidikan agama saja. Ketika Sultan Mahmud II berkuasa, Sultan Mahmud mengeluarkan maklumat tentang pendidikan dasar, mulai dengan adanya perubahan sistem kurikulum. Dengan kurikulum baru tersebut dimasukkan pelajaran umum. Dan sedangkan metode pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani yaitu dengan cara menghafal matan-matan, seperti menghafal matan Ajrumiyah, matan Takrib, Alfiyah, dan Sulan atau matan-matan yang lain. Pada masa pembaruan terdapat pula perubahan dalam metode pengajaran. Pada masa itu para siswa diberikan kebebasan dalam berpikir dan berdiskusi tentang pengetahuan yang telah ia baca. Dengan demikian perubahan metode dan kurikulum, banyak siswa dikirim ke luar negeri dan sekembalinya ia membawa pengaruh yang besar serta adanya ide-ide yang baru. Yang ketiga adalah pendanaan pendidikan Islam. Pendanaan dan pendidikan Islam pada waktu Turki Utsmani itu digratiskan. Mereka tidak memungut biaya dari orang tua siswa dan sumber dana untuk operasional sekolah pada waktu itu diambilkan dari hasil wakaf, pajak lokal, zakat fitrah, zakat mal, dan uang hasil penjualan kulit hewan kurban. Yang keempat adalah ulama-ulama. Ulama-ulama pada masa Turki Utsmani itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Syekh Hasan Ali Ahmad Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haythami, Syamsuddin Ramali, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang masyhur pada zaman itu. Yang kelima adalah perpustakaan. Perpustakaan juga pada waktu Turki Utsmani banyak sekali. Di samping perpustakaan di Istanbul juga ada di luar Istanbul. Perpustakaan di Istanbul adalah yang pertama adalah Maktabah Sultan Muhammad Tsani, Maktabah Sultan Sulaiman, Maktabah College Ali Basha, Maktabah Hafiz Ahmad Basha, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Sedangkan nama perpustakaan di luar Istanbul, yakni yang pertama adalah Maktabah Al-Azhar di Kairo, Maktabah Abdullah Basa Al-Azam di Damsyik, Maktabah Madrasah Ahmadiyah di Halab, dan Maktabah Kudus. Sekian saja presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.